Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan PPT makalah kami, yaitu mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Wacana Studi Islam Kawasan. Saya sendiri sebagai MC dan teman kelompok saya yaitu Lali Anita Janatin Soleha dan Nelly Fitria Anwari. Dan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Ahmad Suhari MPDI. Langsung saja pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Nelly Fitria Anwari. Selanjutnya, perkembangan studi Islam di era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren dan otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Industri ini berasal dari sebuah proyek yang diupayakan oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Era Revolusi 4.0 disebut juga era tanpa batasan ruang dan waktu, melahirkan sains teknologi yang menghasilkan mesin pintar, robot, otonom. Pada era ini, banyak memberikan kesempatan baru dalam segala bidang sekaligus melahirkan tantangan kompleks dan sulit. Sehingga menurut kualitas SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Isu revolusi industri 4.0 yang bergerak secara menyeluruh untuk mempengaruhi dunia sejak tahun 2011. Namun, Indonesia baru berkembang pada bidang pendidikan pada tahun 2018, yakni kesadaran pendidikan akan menghadapi tantangan global yang disebut era revolusi industri 4.0. Gerakan ini dimulai dari hasil rapat kerja nasional Komristek Dikti di Universitas Sumatera Utara, Medan, pada 16-17 Januari 2018. Pendidikan Islam mengalami banyak masalah yang rumit dan pelik. Masalah tersebut antara lain dikotomi ilmu pengetahuan yang masih bersifat umum dan rendahnya semangat penelitian. Dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum sampai sekarang masih belum hilang dari paradigma yang ada di masyarakat. Sebagaimana yang ditemukan oleh Moj Hafiz Fuad Raya dalam kajiannya, menurutnya walaupun hal tersebut terjadi di masa Orde Lama, namun sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang berkaitan dengan urusan akhirat saja dan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan urusan masa depan mereka. Dalam hal ini tentang karir dan pekerjaan, masyarakat lebih memilih sekolah umum yang lebih menjanjikan akan masa depan mereka daripada sekolah yang berbasis agama. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik pondok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam sepi peminat. Bahkan, ada yang ditutup karena tidak ada santri, siswa, maupun mahasiswa. Selanjutnya, perkembangan studi Islam di era Society 5.0. Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis teknologi. Contoh aplikasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Jepang dengan adanya konsep peradaban baru diantaranya sebagai berikut. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan perbuatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru yang akan
yang akan dideksikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Ya, lanjut materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lali Anissa Janatin Solehah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, problem dan prospek studi kawasan Islam. Yang pertama, pendekatan studi kawasan. Pendekatan dalam ilmu pengetahuan menurut Persudi Suparlan bermakna yang sama dengan metodologi yang berarti pandangan dan perlakuan terhadap sesuatu yang menjadi permasalahan atau sesuatu yang sedang dikaji. Sedangkan pendekatan yang dimaksud dalam hal ini adalah cara memandang atau paradigma mengenai cara memahami agama yang ada di suatu disiplin ilmu. Berdasarkan dengan hal tersebut, Abudin mengutip dari Jalaluddin Rahmat berkata bahwasanya agama mampu dikaji melalui berbagai macam pola atau paradigma yang sesuai dengan nilai kebenarannya. Selanjutnya, problem atau permasalahan yang terjadi pada studi kawasan. Permasalahan yang ditemui pada penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kawasan dalam studi Islam dan komunitas Muslim besarnya sebanding dengan objek dan wilayah yang menjadi bahan penyelidikan. Contohnya seperti perbedaan budaya dan luas dari setiap kawasan yang ada. Untuk itu, semakin rumit objek dan semakin luas wilayah yang diselidiki, maka akan semakin besar pula tantangan untuk melakukan studi kawasan tersebut. Terakhir, prospek pendekatan studi kawasan. Prospek studi kawasan ini sendiri dapat dibilang memiliki kesempatan yang baik, mengingat sangat perlunya sesama muslim di dunia untuk membangun kerjasama studi kawasan akan menjadi tempat untuk mempermudah kajian-kajian yang dilakukan di kawasan lainnya. Tentu saja hal tersebut dapat terwujud jika ada komunikasi yang baik antara komunitas Islam di dunia serta kerjasama yang cakupannya sangat luas. Terima kasih kepada teman kami yang sudah menyampaikan materi-materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.